Hari itu hujan turun pelan, langit mendung, dan perasaan Dimas pun sama. Rumahnya terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena Lita, istrinya, sudah 3 hari tak bicara padanya. Mereka sedang bertengkar, hal kecil, seperti biasa tentang uang belanja yang kurang, tentang pekerjaan Dimas yang belum juga stabil. Tapi kata-kata Lita kemarin menusuk, kamu ini kepala rumah tangga atau anak-anak? Dimas hanya diam, tak ingin membalas, tapi hatinya retak. Di saat seperti itulah, suara ramah dari balik pagar terdengar. Mas Dimas, maaf, bisa bantuin saya benerin keran air gak? Netes terus dari tadi pagi. Itu Mia, tetangga baru, janda muda, anaknya 1, tinggal di rumah sebelah sejak 2 bulan lalu. Wajahnya lembut, suaranya pelan, senyumannya ramah, dan yang paling terasa, dia menghargai Dimas, sesuatu yang sudah lama tidak ia dapatkan di rumah sendiri. Dimas ragu sejenak, tapi tetap ikut. Toh, cuma bantu benerin keran, pikirnya. Beberapa hari setelahnya, Mia kembali mengetuk pintu. Maaf ya mas, ganggu lagi, lampu dapur saya mati. Dimas membantu lagi, dan dari perbincangan kecil itu, tumbuh rasa yang lebih rumit. Ada tawa yang mengalir, ada senyum yang menyejukkan, ada perhatian kecil yang terasa hangat. Dimas mulai gelisah. Setiap kali pulang kerja, bukan lagi ke rumah yang ia tuju lebih dulu, tapi matanya mencari. Apakah Mia sedang di teras? Apakah akan ada lagi alasan untuk bertemu? Suatu sore, saat hujan kembali turun, Mia berkata, Mas Dimas, kadang saya dilihat keluarga lain, masih utuh. Kalau saya boleh jujur, rasanya tenang kalau ada Mas Dimas di dekat saya. Dimas terdiam, ada desir aneh di dadanya, campur aduk antara senang dan bersalah. Dia tahu, ini sudah bukan sekadar bantu-membantu. Ini sudah mulai masuk ke wilayah dosa. Tapi di rumahnya sendiri, Lita masih dingin, masih tak percaya pada usaha Dimas, masih sering menyindir, masih menolak disentuh. Malam itu, Dimas termenung di depan rumah, menatap rumah Mia, dan menatap kamar anaknya yang sedang tidur. Lalu, suara kecil di hatinya berkata, kamu sedang diuji, bukan hanya sebagai pria, tapi sebagai suami, sebagai ayah, sebagai penjaga rumah tangga yang sudah kamu bangun sendiri. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk. Keesokan harinya, Dimas menuliskan sebuah surat kecil, lalu menyelipkannya ke pagar rumah Mia. Mia, terima kasih sudah membuatku merasa dihargai, tapi tempatku adalah di rumah, bersama istriku dan anakku. Tolong, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kamu menemukan laki-laki yang pantas dan halal untukmu. Dimas. Saat Lita membaca surat itu di malam hari, ia diam, lalu menangis. Ia sadar, ia telah kehilangan kelembutan dalam rumah mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Lita meraih tangan Dimas dan berkata pelan, terima kasih sudah memilih tetap pulang.